Swastiastu. Oke, baik teman-teman, selamat datang kembali di Tegalipa Channel TV, channel untuk kita sama-sama belajar tentang Office. Nah, kali ini kita akan belajar Microsoft Excel, yaitu tentang fungsi trend dan fungsi forecast. Jadi fungsi statistik ya. Jadi fungsi statistik ini forecast dan trend ini biasanya digunakan bagi teman-teman yang bekerja di bagian administrasi atau accounting dalam menentukan rencana kerja biasanya ya. Jadi pada prakteknya fungsi trend dan forecast ini hasilnya akan sama ya, mungkin beda tipis tapi cenderung sama gitu ya. Untuk kalau forecast memperkirakan yang akan datang dari data yang sudah terkumpul, kemudian tren pun sebenarnya sama, melihat data yang periode lalu untuk menentukan periode berikutnya atau rencana kerja berikutnya. Nah, kemudian selain tren dan forecast, nanti kita juga akan bahas tentang small dan min ya, small dan min ya, mungkin sama kalau kita asumsikan mungkin sedikit sama ya, tapi berbeda dalam hal penulisan formulanya, kemudian berbeda juga dengan hasil yang didapatkan, juga bisa sama hasilnya ya, tergantung nanti formula yang kita akan gunakan. Oke, langsung saja. Pertama, saya sudah siapkan data di sini untuk fungsi trend dan forecast. Jadi di sini ada penjualan selama 5 bulan sebagai acuan, bulan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Mei. Nah, selanjutnya kita akan membuat formula trend atau perkiraan forecast ya. Forecast lebih dahulu, perkiraan penjualan nanti di bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-12 dari data yang kita sudah miliki. Oke, pertama kita buat formula hasil atau formula result forecast. Oke. Kemudian di sini trend. Kita mulai di bulan ke-6 ya. Oke, kita trend pertama forecast, kita buatkan formulanya di sini, statistik ya. Insert function statistik forecast. Oke. Ya, X-nya artinya bulan atau periode yang kita akan inginkan atau kita akan prediksi gitu ya, perkirakan. Ini kita pakai 6 ya, ini H2 nya, kemudian nilai Y nya. Oke, nilai Y nya adalah bulannya, kita H2 nya kita log ya, silahkan kunci, kemudian nilai X nya adalah ini. Oke. Nah, kemudian ini juga kita mutlakkan ya, F4. Oke. Sorry, ini terbalik ya. Ini prediksi forecast. Oke. X nya adalah 6, nilainya adalah nilai ini ya, penjualan itu yang kita harapkan. Kita akan prediksi gitu ya.
kemudian Y nya adalah bulan. Bulan yang diketahui ya, periode yang diketahui, F4. Oke, nah ini untuk bulan ke-6. Jadi formula ini kita tinggal copy bawa ke kanan. Oke, jadi ini hasil prediksi atau perkiraan. Nah kemudian, ini datanya berlanjut ya, diketahui kalau yang bulan ke-7 diketahui Y nya itu sampai bulan ke-6, dan bulan ke-8 nya diikuti sampai dengan bulan ke-7 gitu ya. Nah kemudian tren kita buat di sini, tren. Oke. Nah nilai Y yang diketahui adalah nilai penjualannya, kita blok, kemudian F3 nya kita lock, kemudian bulan yang diketahui sampai bulan ke-5, C nya kita lock ya. Kemudian ini yang akan diprediksi bulan ke-6 ya, bulan ke-6. Kemudian ini kita kosongin aja ya, konstanta true. Oke, nah ini hampir sama ya, dan memang sama ya, angkanya memang sama. Kalau kita lihat desimalnya, sama ya ternyata. Oke, meskipun dengan menggunakan formula yang berbeda atau function yang berbeda. Oke, nah ini kita tarik sini ke kanan. Sorry, ini ada yang tidak kunci ya. Oke, sudah ini bisa diisi ya. Oke, kita tarik sini. Ini ada kita kunci. Oke, angkanya hampir sama, cuman yang membedakan adalah kalau forecast itu data penjualannya itu terus mengikuti ya sampai bulan sebelumnya. Misalkan bulan ke-7, bulan ke-6 diikutin, kemudian bulan ke-8, bulan 7 juga sampai bulan 7 dihitung untuk menentukan forecastnya. Nah sedangkan tren itu dibatasi sampai bulan ke-5, dibatasi sampai bulan ke-5, cuman yang membedakan semua ya, bulan yang membedakan hanya new atau bulan yang dihitung ya, itu aja yang berbeda. Bulan ke-7 berubah ya di bulan ke-7. Nah di sini ya, ini H2 berarti bulan ke-6, sini I2 bulan ke-7, J2 bulan ke-8, seperti itu ya. Kalau di sini G2 ini juga berubah. Nah yang di sini yang tetap sampai bulan ke-5, ini sampai penjualannya sampai bulan ke-5, bulannya sampai bulan ke-5 juga gitu ya, kayak tren. Oke, nah ini hasilnya sama. Oke, itu antara fungsi forecast dan tren biasanya digunakan bagi teman-teman yang sedang menyusun rencana anggarannya, rencana anggaran pendapatan belanja misalkan di suatu perusahaan. Oke, ini bisa digunakan untuk membuat rencana kerja.
Berikutnya kita akan bahas tentang formula formula small dan min. Nah, pada intinya small dan min kan kecil ya artinya, tapi kalau kita praktekkan rumusnya itu berbeda di hasilnya ya. Oke, pertama hasil atau formula result untuk small, kemudian untuk min ya, min. Oke, kalau small kita pertama kita tentukan dulu nilai terkecil yang nomor berapa yang kita akan mau hitung. Misalkan ini ada data 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7 data. Oke, terkecil. Nah, kita mau menghitung terkecil kedua misalnya ya. Terkecil kedua kita pakai small di sini, small. Oke. Nah, data yang array-nya adalah data yang diketahui di blok semuanya. Kemudian K-nya data yang kita akan kita akan hitung atau kita akan ketahui ya, nomor berapa, data nomor berapa. Oke, kita pakai 2 misalnya. Oke. Nah, ini kelihatan data terkecil kedua itu adalah 1.200.000. Kita lihat ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Oke. Kemudian kalau kita rubah ini terkecil ketiga, ini yang ketiga, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau nomor 1 misalnya, mudah-mudahan mau ya. Oke, 1 juta. Nah, kemudian itu untuk small. Kemudian untuk min, kita buat formula min, formula. Nah, ini tinggal di blok enter. Jadi mau nomor berapapun, nah ini tidak menentukan urutan ya, itu langsung menghitung bahwa dari data yang ada di sini bahwa 1 juta inilah yang paling terkecil. Ini kebetulan angka hasilnya sama ya, itu karena kita menggunakan urutan nomor 1. Kalau kita pakai nomor 5 misalnya, nah seperti ini, dari 7 data inilah data terkecil nomor 5. Oke, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini nomor 5. 5, 6, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 data. Ini nomor 5, nomor 6, ini nomor 7 ya, ini nomor 6, nomor 7. Oke. Nah, itu perbedaan antara small dengan min. Nah, saya tambahkan di sini cara membuat grafik ya, tidak ada hubungannya tapi oke. Contoh cara membuat grafik di Microsoft Excel ya. Kita taruh di sini caranya, klik insert, kemudian kolom ini ya. Oke, insert, kemudian di pertama di blok dulu data yang akan dibuat yang akan dibuat ke grafiknya. Oke, di blok seperti ini, kemudian insert, sini ada kolom ini ya. Oke, gampang ya teman-teman, segini aja sebenarnya. Kita bisa pindahkan ke sini.
Oke, nah ini bulannya. Nah kemudian ini adalah penjualannya, kemudian ini adalah jenis barangnya. Oke, nah itu saja teman-teman, ini sebagai tambahan saja. Oke, kita sudah membahas tentang formula trend, kemudian forecast, formula small dan min, dan satu lagi grafik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.